Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jowo ya. Bagaimanakah zodiak Taurus? Apakah pesan leluhur kalian untuk zodiak Taurus? Mumpung ini bulan puasa yang kebanyakan katanya kalau yang sudah meninggal orang tua kita, kakek nenek kita, mungkin saudara kita bisa pulang ke rumah. Mungkin kita yang nggak bisa berkomunikasi dengan mereka ingin menyampaikan pesan untuk kalian biar spirit kalian lebih naik lagi. Oke, siapakah yang datang ke mereka? Ya ke kalian ya. Kan saya shuffle dulu. Ups. Di sini ada parents, ada Archangel Michael. Jadi ada sebagian Taurus yang memang didampingi oleh seorang guardian angel yang bagus ya, yang termasuk Taurus rezekinya bagus, dan ada third eye chakra di sini termasuk kamu didampingi oleh seseorang yang bisa Taurus tuh ada leluhur yang mungkin sangat baik. Dulu orang yang spiritual, orang yang mungkin banyak bermanfaat bagi banyak orang ya, dan di sini ada parents, ada orang tua kalian. Oke, saya akan shufflekan dulu. Apa pesan mereka? Period. Ada angka 7 di sini ya. Oke. Saya ambil 7, sudah pas ya, 7. Oke. Oke, Taurus. Recovery. Di sini ada recovery. Banyak hal yang harus diperbaiki, Taurus. Banyak hal yang harus diperbaiki, menjadi mungkin di sini ada hubungannya dengan parents. Di sini pesannya adalah untuk mungkin di sini ada Archangel Michael ya. Archangel Michael di sini, you're working very closely with this powerful archangel who's protecting and guiding you through this situation. Jadi di sini kamu memang ibarat kalau Rizky, Taurus di sini termasuk banyak kemudahan. Taurus di sini untuk Rizky itu banyak kemudahan, jadi nggak perlu khawatir, kamu sudah sangat dekat ya dengan mungkin ibaratnya kalau saat ini Rizkynya belum besar. Di sini ada pesan bahwa you're working very closely with this powerful angel of Michael di sini. Di sini kelihatan bahwa pekerjaan kamu tuh sudah sangat syarat dekat dengan kesuksesan kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir di sini. Dan di sini juga ada it is safe for you to see the energy of love in all of its forms such as angels, auras, and visions. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang mungkin harus diperbaiki agar mungkin energi positif kamu, aura tadi ya, berhubungan dengan aura, energi positif kamu lebih bagus dan kamu vision kamu sehingga kamu menjalani kehidupan kamu itu lebih jelas. Dan di sini ada parents. Parents, the divine truth is that your parents eternally. Jadi love you to the best of their ability. Jadi di sini sebenarnya lebih ke kayak bahwa sesungguhnya keberkahan yang sesungguhnya adalah orang tua kamu. Jadi mungkin ada Taurus yang mungkin sama dengan orang tuanya mengalami masalah, atau ada kekurang harmonisan antara kalian dengan orang tua atau dengan mertua. Yang sudah menikah, yang belum menikah mungkin hanya orang tua aja. Di sini perbaiki. Kenapa? Karena kalau di orang Jawa bilang Pangeran Katon adalah orang tua, Pangeran Katon itu adalah sesungguhnya Tuhan, seperti gitu ya. Tuhan yang kedua, atau bisa jadi seperti itu, ibaratnya wakil Tuhan gitu ya. Itu adalah orang tua kita. Makanya selalu pada saat ada beberapa mungkin di sekitar kalian orang-orang yang sangat care sama orang tuanya, sangat baik sama orang tuanya, pasti diberi kelimpahan rezeki dan kemudahan rezeki yang baik. Mungkin bisa kamu analisa di samping-samping kalian. Sebuah contoh, even mereka mungkin orang yang tidak baik, tetapi sama orang tuanya memperlakukan baik itu juga punya tanda kutip yang mungkin bisa memberikan aura dia luar biasa. Karena begitu pentingnya, makanya sampai malin kundang dia durhaka bisa kayak si orang tua itu mendoakan sampai menjadi batu, saking hebatnya si orang tua ini. Even mereka tidak baik, doa mereka bisa menjadi kayak sesuatu yang mungkin gini, walaupun mereka tidak baik, tidak sesuai mungkin keinginan kamu, itulah orang tua mereka. Kalau mungkin suami atau istri nggak baik bisa dicerai, tetapi orang tua tidak bisa dicerai.
Di kartu selanjutnya ada prayer, recovery, dan ada prayer, doa. Mintalah doa sama mereka. Perbaiki hubungan kalian, atau mungkin minta doa ke orang tua, perbaiki. Mungkin memaafkan banyak kesalahan mereka. Ada mysticism. Nah, di sini ada berhubungan dengan energi. Energi gelap yang mengelilingi kalian, yang kalian mungkin selama ini tidak tahu kenapa mengalami kegagalan. Ada rezeki kok kenapa tidak mudah. Mungkin kamu sering cekcok sama orang tua, apalagi ibu. Mungkin kamu kurang ngasih orang tua kalau kalian sudah bekerja. Kenapa penting? Kita memang tidak ada aturan yang mungkin kita harus ngasih orang tua. Tetapi sebagai seorang hamba, seorang manusia, kita bukan hewan ya, kita punya hati seorang manusia. Orang tua kita sudah renta, sudah tidak bisa bekerja, berarti kewajiban itu berbalik kepada kita. Tetap kita harus ngasih orang tua kita walaupun kita sudah menikah. Karena di situ mengalir berkah yang mungkin tidak terlihat. Jangan sampai mengabaikan orang tua walaupun orang tua itu tidak meminta. Kalau bisa rutin, mungkin setiap bulan 100.000 atau 200.000, atau kalau memang menghasilkan lebih 25 juta setiap bulan, kasih orang tua, mertua mungkin 2,5 jutaan misal. Seenggaknya mereka bisa hidup untuk 1 bulan. Itu akan memberikan keberlimpahan yang luar biasa terhadap dirimu. Daripada ke kalian pada orang-orang yang mungkin tidak jelas. Jadi yang sangat jelas, sumber energi yang sangat jelas dan sumber keberuntungan adalah orang tua kita. Selain kita menjadi seorang hamba yang baik. Knight of Pentacles. Di sini Taurus lagi berjuang untuk keuangannya luar biasa. Lagi mencari rizki, lagi berjuang kelihatan. Semakanya lagi kayak Knight of Swords juga. Dia lagi sangat-sangat berjuang untuk bagaimana bisa bertahan, untuk bisa bagaimana agar bisa mencukupi kebutuhan kalian, untuk bisa sukses, selalu berjuang untuk bisa semangat dengan mungkin kondisi-kondisi kalian saat ini mungkin tidak mudah. Nah, pada saat kalian bisa memperbaiki itu semua, kata leluhur kalian di sini ada the sun, semuanya akan bersinar. Matahari adalah sumber energi yang tidak bisa hilang. Tidak, dia punya sumber energi sendiri. Nah, orang tua kalian, mertua kalian adalah sumber energi kalian selain kebaikan kalian dan mungkin Tuhan. Jadi Tuhan tuh mungkin tetap nomor 1, tetapi ini juga yang bisa, Tuhan tuh sangat cinta sama dirimu, sangat sayang sama dirimu. Seperti saya ulang lagi, mungkin tadi saya menceritakan di Aquarius ya, ada sebuah kisah bahwa seorang di zaman Nabi Musa itu, Nabi Musa kan bisa berdialog dengan Tuhan. Sama Tuhan diberitahu bahwa ada seseorang yang memiliki tingkat takwa yang sangat tinggi, walaupun dia bukan seorang nabi. Siapakah dia? Dikasih tahulah ada seorang pemuda di daerah ini gitu. Saya lupa daerahnya, cuma saya masih mengingat kisahnya itu. Nah, akhirnya Nabi Musa mencari si pemuda itu. Bertemulah di suatu desa dengan si pemuda itu. Nah, pemuda itu begitu care-nya dengan 2 ekor babi. Ada babi betina dan babi laki-laki. Digendong, disayang, dimandiin, dikasih makan. Benar-benar cara memperlakukan kepada babi itu tidak wajar. Itu hanya seekor hewan gitu loh. Kok sampai seperti itu, sampai dicium, sampai digini. Nah, singkatnya, pada saat Nabi Musa datang belum dilayani nih, diladenin belum. Dia masih harus merawat 2 orang itu, si 2 babi itu. Nah, setelah 2 babi itu beres, dikasih makan, dikasih ini, ya berarti semua kebutuhannya udah beres, barulah dia menemui Nabi Musa. Nah, di sini dikatanya Nabi Musa, kenapa kamu perlakukan babi sampai seperti itu gitu loh. Karena mereka adalah orang tua saya. Orang tua saya yang dikutuk oleh Tuhan karena menjadi orang yang hamba yang tidak baik lah terhadap Tuhan, terhadap hidupnya juga. Nah, di sini analoginya atau hikmahnya adalah ini loh. Orang tua apapun itu tetap mereka adalah seseorang yang harus kita gendong, harus kita rawat, harus kita apapun mereka. Disitulah dia akhirnya menempati tempat tertinggi, walaupun dia seorang hamba biasa, bukan nabi, tapi dia memiliki tingkat takwa yang tinggi dan sangat dekat dengan Tuhan. Pastinya kalian juga ingin seperti itu. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti semuanya akan mudah. Semuanya mudah itu bukan berarti kita kalau dekat dengan Tuhan terus kita kaya raya atau mudah, enggak. Tetapi kita mudah dalam menjabat jawaban kehidupan kita. Pada saat kita mendapat ujian, kita bisa menyelesaikannya tanpa kita harus berprasangka buruk dengan Tuhan, berprasangka buruk dengan orang sekitar kita. Kita sangat tahu apa yang kita hadapi ini adalah ujian kita.
Saya harus menyelesaikan nih, biar aku segera naik kelas. Biar aku bisa lulus nanti pada saat aku kembali kepada Tuhan. Jadi kita akan, ya ini ujian, nangis oke, tapi kita nggak akan sampai marah sama kondisi kita. Selanjutnya ada the chariot. Maka kamu akan bisa, ibaratnya di sini ya, ada banyak rezeki yang akan berlimpah kepada kamu, akan banyak kemudahan yang, dan ibaratnya itu rezeki itu datang sendiri. Makanya di sini ada Archangel Michael ya, di sini seorang malaikat Mikail sebenarnya kalau digambarkan, karena dia yang menciptakan orang bara jadi Michael. Guardian Angel Michael di sini adalah sosok yang pembawa rezeki. Page of Cup, akan banyak hal yang mungkin tidak masuk akal datang kepada kamu. Keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan yang di luar nalar kamu akan kamu dapatkan. Perbaikilah hal-hal yang mungkin kamu tahu harus kamu perbaiki. Hidup itu tidak ada yang orang itu tidak salah, tidak ada. Semua orang itu punya salah, punya dosa. Tetapi alangkah baiknya kalau kita mau memperbaiki apa yang menjadi perilaku tidak baik kita. Karena ingat bahwa kita tuh ingin hidup tidak rugi ya, karena kita akan hidup di dunia ini dan di akhirat ya. Akan ada sebuah alam di mana kita akan hidup lagi di sana, alam penantian yang hasil kerja keras di sini, hasil perilaku kita di sini mempengaruhi kehidupan kita di sana. Jadi harus bersabar, harus kuat, selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Di sini ada the strength. Kamu adalah orang yang cukup tegar dan kuat. Orang yang selalu ibaratnya mandiri. Taurus itu orang yang mandiri sebenarnya di sini. Cuman terkadang dia sedikit melankolis. Di sini kelihatan kamu cukup ada kayak kelemahan yang mungkin kamu agak down beberapa hari ini, atau saat ini lagi down, lagi tidak tahu harus ngapain gitu ya. Dan semoga pesan-pesan tadi bisa kayak memberikan perenungan terhadap kalian, bahwa lagi-lagi kamu harus tetap maju, harus tetap melaju, dan jangan menjauhi Tuhan. Selalu mendekatkan Tuhan dengan cara apapun, mungkin dengan ibadah, dengan membaca kitab suci kalian, dan dengan perilaku kalian. Yang paling sangat afdol adalah bagaimana kita memperbaiki perilaku kita untuk bisa menjadi hamba baik, bagaimana kita berperilaku menjadi seorang anak yang baik, orang tua yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik juga mungkin. Seorang yang ibaratnya kita tahu bahwa hidup itu ada pertanggungjawabannya. Hidup akan ada ibaratnya semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan tuh ada catatannya di sana, dan kelak kita juga mempertanggungjawabkannya. Jadi sebenarnya menjadi orang baik itu sulit, tapi sebenarnya mudah daripada kita menjadi orang tidak baik. Karena kalau pada saat kita menjadi orang tidak baik itu semakin banyak masalah. Tapi kalau kalian bisa mendekat diri sama Tuhan terus, maka masalah itu akan diselesaikan dengan cara Tuhan. Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kita. Kita akhirnya tahu harus bagaimana gitu kan. Oh, harus sabar, harus nerima, harus mengalah. Oke, aku harus menjalani ini dulu, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi memang banyak hal yang harus dipelajari sahabat. Ya, itu tadi pesan leluhur kalian, dan saya rasakan dulu energinya. Katanya sudah cukup. Semoga bisa rezekinya baik ya. Di sini tadi datang. Dan saya bacakan memang saya minta izin dan ridho Tuhan bahwa agar saya bisa membacakan Al-Fatihah untuk mungkin saya bisa menyerap energi mereka agar bisa memberikan mungkin spirit ke sahabat. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.